got the truth, the money never lie. No, I'm the Baik teman-teman, di materi kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita leluhur bangsa. Berikut sumber histori Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila digunakan sebagai pemersatu bangsa. Periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Namun dalam praktek kenegaraan sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Periode 1956 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Yang kedua, pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya yaitu P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakrasa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya pada keberlanjutannya Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Habibie. Pemerintahan Habibie menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan di bidang politik baik di dalam dan di luar negeri. Penghapusan P4 disertai pula dengan pembubaran BP7 atau Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, sehingga lembaga yang bertanggung jawab memberikan penataran P4 melalui Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kapres nomor 10 tahun 1979. Yang keempat, pada masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid. Presiden Abdul Rahman Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara yang berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Pada masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid, aliran kepercayaan Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Pada masa pemerintahan beliau diwarnai konflik gerakan separatis di Aceh, Maluku, dan Papua. Berikut peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunaannya. Berikut fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama,
berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuan terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antara anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis.